Pemirsa, khususnya siswa sekolah menengah kejuruan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program paket multimedia mata pelajaran elektronika. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan film PCB pada skrin dan proses penyablonan pada PCB. Marilah kita ikuti penjelasan yang pertama, yaitu proses pembuatan film PCB pada skrin. Langkah pertama, kita siapkan bahan-bahan untuk menggambar. Di antaranya di sini ada kertas kalkir. Jika tidak ada kertas kalkir, kita bisa menggunakan plastik transparan. Dan bila plastik transparan ini sulit juga kita dapatkan, kita bisa juga menggunakan kertas HVS biasa. Adapun langkahnya, jika kita sudah menggambarkan rangkaian yang kita inginkan pada kertas HVS ini, kedua permukaannya kita lumuri dengan minyak sayur. Baiklah, untuk lebih jelasnya para siswa, marilah kita ikuti proses penggambaran rangkaian pada kertas kalkir ini oleh saudara kita nih. Langkah kedua, membersihkan skrin dari bekas-bekas permukaan gambar penyablonan sebelumnya. Yang perlu kalian perhatikan atau kalian ingat adalah larutan jangan sampai mengenai tangan, karena bisa luka. Oleh sebab itu, gunakan sarung tangan untuk keamanan. Bahan yang kita gunakan adalah kaporit dicampur air dengan perbandingan 5 sendok makan kaporit dan 1 liter air. Kemudian kita siram skrin dengan larutan campuran tadi hingga rata pada kedua permukaannya. Kemudian setelah itu, dibersihkan pula dengan menggunakan sabun untuk menghilangkan sisa-sisa larutan kaporit. Setelah bersih, skrin disemprot air dengan menggunakan hand sprayer supaya lubang skrin benar-benar bersih dari lapisan fotosensitif. Para siswa, membersihkan skrin selain menggunakan campuran kaporit ditambah air dengan perbandingan yang telah saya sebutkan tadi, kita juga bisa menggunakan Ulano nomor 3 ini dengan proses dan cara yang sama pula. Kemudian, yang ketiga, skrin yang telah bersih, kita keringkan hingga kering benar dengan menggunakan hair dryer. Kalau tidak ada hair dryer, kita bisa menggunakan kipas. Dan jika tidak ada kipas, kita bisa menjemurnya pada sinar matahari. Setelah itu, kita siapkan bahan Ulano 133 dengan perbandingan 90% botol besar
dan 10% untuk botol kecil. Percampuran tersebut harus dilakukan di ruang gelap tanpa terkena sinar matahari atau sinar lampu langsung. Kemudian, skrin yang sudah dikeringkan, pada permukaan luarnya diolesi bahan ulano yang telah dicampur tadi, dengan menggunakan alat yang permukaannya rata, contohnya penggaris. Periksalah sekali lagi, apakah permukaan skrin telah tertutup bahan sensitif dengan sempurna? Kemudian, keringkan dengan menggunakan hair dryer. Jika tidak ada hair dryer, gunakan kipas, atau diamkan saja di ruang gelap hingga kering sendiri. Selanjutnya, gambar-gambar yang akan dipindahkan ke skrin ditaruh di kaca. Kemudian ditempatkan di atas lampu penyinaran. Agar gambar yang dihasilkan tidak terbalik, maka posisi gambar harus terbaca di kaca. Setelah posisi gambar benar, permukaan skrin ditempelkan di atas gambar. Di atas skrin ditutup busa yang sudah dibungkus kain hitam. Di atas busa diletakkan papan, dan di atas papan dipres dengan pemberat. Setelah semua dirasa rapi, baru dilakukan penyinaran dengan cara memencet tombol on pada lampu penyinaran. Setelah penyinaran selesai, maka satu persatu beban pemberat, papan, busa, kain warna hitam kita angkat, kemudian skrin kita ambil untuk dibersihkan dengan air. Caranya, skrin kita semprot air dengan menggunakan hand sprayer, sampai gambar yang dipindahkan dari film PCB terlihat pada skrin dan bersih. Langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah skrin yang sudah dibersihkan dikeringkan dengan menggunakan hair dryer. Jika tidak ada hair dryer, bisa dengan kipas, atau bisa juga dijemur pada terik matahari. Para siswa sekolah menengah kejuruan, telah kita saksikan bersama proses pembuatan film PCB pada skrin dengan menggunakan Ulano 133. Tapi selain kita menggunakan Ulano 133 ini, kita juga bisa menggunakan Deima Autosol 3000 dan Chromatin dengan perbandingan yang sama seperti kita menggunakan Ulano 133 tadi. Sementara proses dan cara kerjanya tetap sama. Selanjutnya untuk penyinaran, selain kita menggunakan lampu neon, kita juga dapat menggunakan sinar matahari dengan syarat-syarat matahari dalam keadaan cerah, tidak ada mendung. Yang kedua, arah penyinaran harus dengan sumbernya. Ketiga, jika penyinaran dengan menggunakan sinar matahari, maka posisi gambar harus berlawanan atau terbaca terbalik pada kaca. Para siswa, sekarang marilah kita ikuti proses selanjutnya, yaitu proses penyablonan pada PCB. Adapun langkah-langkah yang harus kita lalui adalah sebagai berikut. Pertama, potong dahulu lembar PCB yang telah disediakan sesuai dengan ukuran gambar yang ada.
Ukurannya diusahakan lebih luas dari ukuran film atau klise, atau toleransinya sekitar 5% lebih luas dari ukuran film. Maksudnya, untuk mempermudah proses penyablonannya. Tahap berikutnya atau langkah kedua yaitu melakukan pengadukan tinta atau cat sablon. Caranya, tinta atau cat sablon kita aduk dengan minyak khusus jenis M3. Sedangkan perbandingannya, cat dengan minyak disesuaikan dengan kebutuhan. Usahakan jangan terlalu encer, tetapi juga jangan pula terlalu kental. Jadi, sedang-sedang saja. Jika terlalu encer, warna yang dihasilkan terlalu pucat. Sebaliknya, kalau terlalu kental, warnanya akan menjadi gelap. Selanjutnya, proses pemasangan skrin pada meja sablon. Skrin yang akan kita pindahkan gambarnya ke dalam PCB, kita pasang pada meja sablon yang telah kita siapkan. Setelah posisinya tepat, kita kencangkan baut-baut penguncinya. Berikutnya, yaitu penuangan cat atau tinta. Tuangkan cat atau tinta yang telah kita aduk pada skrin dan ratakan dengan menggunakan rakel. Ratakan cat tersebut, terutama pada bagian yang tergambar di skrin. Selanjutnya, yaitu pemindahan gambar dari skrin ke PCB. Sebelum dilakukan pemindahan gambar dari skrin ke PCB atau pencetakan gambar ke dalam PCB, hendaknya dicoba dulu dicetak di atas kertas beberapa kali, sampai diperoleh hasil yang maksimal dan bagus. Setelah mendapatkan hasil yang bagus, barulah kita lakukan pencetakan atau penyablonan pada PCB. Cara melakukan pencetakan ialah dengan cara menggosok permukaan skrin yang telah dilumuri cat pakai rakel dengan sekali gosok. Langkah selanjutnya, pengeringan hasil penyablonan. Pada tahap ini, yang harus dilakukan yaitu keringkan PCB yang telah disablon dengan menggunakan hair dryer. Para siswa, setelah kita perhatikan proses penyablonan pada PCB, langkah selanjutnya adalah proses etching, yaitu melarutkan bagian tembaga pada PCB yang tidak ada gambarnya dengan menggunakan bahan berupa ferriklorid ditambah dengan air dengan perbandingan 1:1. Tapi dapat juga kita gunakan soda api ditambah asam klorida ditambah air dengan perbandingan yang sama 1:1:1. Baiklah, para siswa yang ada di rumah, marilah kita lakukan proses dari pelarutan ferriklorid ditambah air. Proses etching dilakukan dengan cara merendam PCB pada larutan yang telah kita siapkan, sampai lapisan tembaga yang tidak ada gambarnya hilang. Larutan ferriklorid adalah limbah cair yang tidak boleh dibuang di sembarang tempat, tetapi harus kita tampung di tempat khusus untuk diuraikan kembali. Setelah proses pelarutan tembaga pada PCB, dilakukan pencucian dengan menggunakan air.
Karena masih ada permukaan tinta yang masih melapisi bagian tembaga pada PCB, maka kita gunakan cairan M3 untuk menghilangkannya. Langkah selanjutnya, baru kita lakukan pengeboran dengan menggunakan jenis bor khusus yang telah kita siapkan untuk melubangi bagian-bagian yang harus dilubangi. Para siswa sekolah menengah kejuruan, telah kita saksikan bersama proses pembuatan film pada PCB dan proses penyablonan pada PCB. Mudah-mudahan apa yang telah kalian lihat dapat menambah pengetahuan kalian dan dapat lebih terampil lagi dalam mempraktekannya. Inilah hasil dari proses yang telah kalian saksikan bersama. Dan salam dari kami, selamat belajar.